warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaghna syarafa amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Bina Iman, yaitu memperkuat dan memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan pemaparan ilmu fikih yang dimana yaitu yang bertema dengan Kitabu Ahkamit Thoharoh, yaitu menjelaskan hukum-hukum Thoharoh, yaitu menjelaskan tentang bebersih, mensucikan. Oke, kali ini kita akan membahas Kitabu Ahkamit Thoharoh, yaitu menjelaskan hukum Thoharoh. Thoharoh dalam secara lugah ataupun bahasa yaitu an-nazafatu, yaitu bersih. Tetapi wa amma syar'an, adapun secara syariat thoharoh apa itu? Fa fiha tafasiru katsiratun minha qauluhu fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Jadi yang dikatakan thoharoh menurut syariat Islam yaitu pekerjaan yang diperbolehkan kita bisa melaksanakan sholat. Nah, itu namanya thoharoh. Contohnya yaitu minal wudu'i, seperti kita boleh seperti wudu ataupun mandi, tayamum, menghilangkan najis. Nah, itu namanya thoharoh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Bapak akan menjelaskan dalam kitab Syarah Fathul Qorib yaitu Al-Bajuri, dijelaskan bahwasanya air al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Ada 7 macam air yang dibolehkan kepada kita untuk digunakan thoharoh, yaitu boleh digunakan untuk berwudu, ya, menghilangkan najis, mandi, menghilangkan hadas besar, hadas kecil, dan lain-lainnya. Di sini dijelaskan ada 7 air yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu ma'us sama, yaitu air langit, ayin nazilu minha wa huwal mator, yaitu air langit atau disebutnya yaitu air hujan. Jadi yang pertama, air hujan itu diperbolehkan kepada kita untuk menggunakannya untuk berwudu, menghilangkan najis, mandi, menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Nah, tetapi ingat ya nak, air hujan di sini air yang turun langsung dari langit ke bawah. Kemudian kita pakai wadah untuk menyimpan airnya. Akan tetapi air yang turun dari atas menuju genteng ataupun ke pohon, kemudian kita wadahin, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena air yang jatuh ke genteng ataupun keranting itu bisa saja genteng itu ada kotoran tai burung, tai hewan-hewan lainnya, maka tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk digunakan. Selanjutnya air yang kedua, wa ma'ul bahri. Yang kedua, air yang diperbolehkan kepada kita untuk menggunakannya untuk mandi, untuk menghilangkan najis, wudu, menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil, yaitu ma'ul bahri, yaitu air laut. Ail malhi, yaitu air asin. Jadi air laut ini boleh kita gunakan anak-anak untuk mandi, menghilangkan najis. Misalnya anak-anak sedang bepergian ke pantai atau ke pulau. Nah, ketika di pantai, anak-anak bisa langsung berwudu untuk melaksanakan sholat. Itu silahkan saja, tidak masalah. Wa ma'un nahari. Yang ketiga, air yang diperbolehkan digunakan untuk berwudu, mandi, menghilangkan najis, menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga yaitu ma'un nahar, yaitu air sungai
atau air kali atau air bengawan. Nah, air tersebut boleh digunakan untuk toharoh. Nah, jadi ketika anak-anak sedang jalan-jalan ke suatu desa, di situ ada bengawan atau ada danau atau ada kali, maka air tersebut diperbolehkan untuk digunakan berwudu, mandi dan lain-lain. Akan tetapi jika airnya keruh dan berbahaya, itu tidak diperbolehkan. Contohnya seperti air di Jakarta. Air kali atau air sungai yang di Jakarta jika sudah tercemar dengan limbah, sudah hitam, dan jika digunakan akan merusak kulit, akan menimbulkan penyakit kulit, maka itu hukumnya tidak boleh digunakan untuk berwudu dan lain-lainnya. Paham sampai sini? Selanjutnya yaitu wama'ul bi'ri. Yang keempat, air yang diperbolehkan untuk wudu, mandi, menghilangkan najis dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu air sumur. Jadi anak-anak jika ingin mandi atau berwudu boleh menggunakan air sumur. Nah, zaman dahulu biasanya air sumur itu dikeruk dalam ya, dan sekarang karena sudah modern, tidak perlu dikeruk lagi, yaitu dengan adanya di bor ataupun pakai satelit, maka itu airnya boleh digunakan untuk toharoh. Selanjutnya yang kelima, ma'ul aini, yaitu air sumberan. Nah, air atau air sumber mata air ini boleh digunakan oleh anak-anak untuk berwudu, untuk mandi, ataupun untuk menghilangkan najis. Contohnya seperti air yang ada di pegunungan, di Gunung Salak, di gunung-gunung lainnya yang memang mempunyai sumber mata air, maka air tersebut boleh digunakan untuk mandi, untuk berwudu dan lain-lainnya. Ya, karena air sumber mata air ini sangat bagus ya kualitasnya, dan bahkan ya jika air tersebut dari sumber mata dari gunung bisa langsung diminum. Nah, yang keenam yaitu ma'us salji, yaitu air salju. Yang keenam, air yang boleh digunakan untuk anak-anak untuk berwudu, mandi, menghilangkan najis, menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil, yaitu air salju. Jadi ketika nanti anak-anak mungkin di musim dingin nanti anak-anak pergi ke Eropa, ke Jepang dan lain-lainnya, anak-anak ketika lagi musim salju, silakan anak-anak boleh berwudu dengan air salju, boleh mandi dengan air salju. Jika memang anak-anak suka atau kuat tahan terhadap dingin, dipersilahkan saja anak-anak boleh mandi, wudu dan lain-lainnya menggunakan salju. Ya, tidak harus dipaksakan, karena selama masih ada air lainnya ya silakan. Wa ma'ul bardi. Yang terakhir, air yang diperbolehkan untuk anak-anak toharoh atau bersih, mensucikan diri anak-anak, yaitu ma'ul bardi, yaitu air dingin. Jadi anak-anak ketika anak-anak berada di puncak ya, atau ada di Bogor, ada di Bandung dengan air yang sangat dingin, maka anak-anak boleh mandi, menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil dengan menggunakan air dingin. Dengan catatan jika memang anak-anak suka atau kuat terhadap dinginnya air, ketika anak-anak pergi ke puncak Bogor, ke puncak Bandung dan lain-lainnya, jadi persilakan saja jika memang kuat terhadap dingin. Jadi seperti itu, kalau anak-anak kuat terhadap dingin ya dipersilahkan. Nah, jadi ingat ya anak-anak, tadi pesan Bapak, air yang diperbolehkan digunakan untuk berwudu, mandi, menghilangkan hadas besar, hadas kecil dalam
kita Fathul Qorib mazhab Imam Syafi'i ada 7 ya. Yang pertama apa? Air hujan, yaitu air hujan yang langsung turun dan kita simpan wadah di bawah. Yang kedua yaitu air laut ya, air laut. Yang ketiga yaitu air sungai. Yang keempat yaitu air sumur. Yang kelima yaitu air sumberan atau sumber mata air. Dan yang keenam yaitu air salju. Dan yang terakhir air dingin. Jadi ingat ya anak-anak, ada 7 air yang diperbolehkan untuk berwudu, mandi, menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Paham sampai sini? Jika anak-anak sudah paham, cukup sekian dari Bapak. Jika sudah anak-anak sudah paham, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa, jika anak-anak masih belum ingat, masih belum paham dengan materi yang Bapak jelaskan karena cepat, silahkan diulang kembali video ini, diulang kembali sampai benar-benar memahami. Dan jangan lupa nanti dibuat kesimpulan di buku Jurnal Bina Iman. Oke, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jangan lupa channel ini di like, di share, di komen, dan di subscribe. Dan di share ke teman-teman jika ini sangat bermanfaat untuk yang lainnya. Mungkin itu saja dari Bapak. Semoga kita dalam selalu menjaga kesehatan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.